Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan melaksanakan presentasi praktikum teknologi pengolahan, yaitu kunjungan UMKM, pedagang kaki lima, gorengan dengan dosen pengampu, Bu Bella di Pasca STP MSI. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 4, yang pertama Meida Lestari dengan NIM 03, kemudian saya sendiri Anwar Siregar dengan NIM akhir 63, kemudian ada Nabila Putri dengan NIM akhir 41, Mutia Astika dengan NIM akhir 89, ada Syalwa Naila Sabitri dengan NIM akhir 91, ada Wahyu Firyansa dengan NIM 97 yang berhalangan hadir pada saat ini, dan yang terakhir ada Muhammad Aston Akbar dengan NIM akhir 99. Baiklah, untuk materi pertama mengenai latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, Mi. Baik, terima kasih. Masuk ke latar belakang, pedagang kaki lima yang menjual gorengan merupakan bagian integral dari sektor informal di Indonesia yang menyediakan lapangan kerja serta makanan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Keberadaan mereka tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau, terutama di kawasan perkotaan dan padat penduduk, meski memberikan kontribusi ekonomi. Di sini ada profil usaha. Nama usahanya yaitu Gorengan Bude dengan jenis usaha makanan dan minuman. Bentuk usahanya itu perseorangan dan berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Usaha yang kami kunjungi ini adalah usaha penjual gorengan yang sudah berjualan selama bertahun-tahun, dijual di pinggir jalan, di dalam gerobak kaca. Gorengan yang dijual pun beragam seperti risol, bakwan, tempe, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai alat dan bahan akan disampaikan oleh Mutia. Untuk alat-alat dan bahan yang digunakan berupa wajan, kompor, spatula, baskom, pisau, pemarut, telenan, tirisan minyak, wadah penyaji, dan sendok atau pengaduk. Bahan-bahan yang digunakan dapat berupa minyak goreng, tepung, garam, atau penyedap rasa, sayur-sayuran seperti kol, wortel, toge, daun bawang, seledri, hingga tahu dan tempe. Kemudian itu ada an- Kemudian itu ada analisis teknologi yang digunakan. Yang pertama itu wajan besar dan kompor gas atau minyak tanah digunakan untuk menggoreng dalam jumlah banyak. Kemudian ada saringan kawat atau besi untuk meniriskan minyak goreng dari gorengan. Kemudian yang ketiga ada wadah plastik atau besi untuk menyimpan bahan baku dan hasil gorengan. Dan yang terakhir itu ada alat bantu manual seperti pisau, parutan, dan sendok. Selanjutnya, prosedur pengolahan. Prosedur pembuatan gorengan ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari persiapan bahan, pembuatan adonan, hingga proses penggorengan dengan metode deep frying. Suhu penggorengan ideal biasanya bergeser antara 160 sampai 190 derajat Celcius. Suhu ini memungkinkan makanan untuk digoreng dengan cepat dan menghasilkan teksturnya dengan warna kemasan serta menjaga aroma yang baik. Untuk teknik yang digunakan dalam penggorengan adalah deep frying, yang mana penggorengan dalam minyak banyak. Detail tekniknya seperti minyak dipanaskan hingga suhu tinggi, berkisar lebih kurang 170 hingga 190 derajat Celcius. Yang kedua, bahan dicelupkan langsung ke dalam minyak panas dan tidak ada alat pengatur suhu otomatis, jadi suhu hanya dikira-kira saja berdasarkan pengalaman. Dan minyak yang sering dipakai berulang-ulang kali.
Selanjutnya, keamanan pangan dan higienitas proses. Masalah umum yang ditemukan yaitu minyak jelantah. Minyak yang digunakan berkali-kali dapat menghasilkan senyawa berbahaya, termasuk radikal bebas, aldehid. Kedua, paparan debu dan polusi. Gorengan sering dijual di tempat terbuka dan dekat jalan raya. Ketiga, kontaminasi silang. Alat-alat tidak selalu dicuci bersih antar penggunaan. Keempat, kurangnya kebersihan tangan dan alat. Pedagang kadang tidak memakai sarung tangan atau cuci tangan dengan benar. Risikonya kontaminasi mikroba, kontaminasi kimia, dari minyak rusak, alat tidak food grade. Potensi kontaminasi fisik, masuknya rambut, debu, dan serangga. Next. Upaya kita untuk menjaga mutu produk, penggunaan minyak yang baik dan tepat, pemilihan bahan baku yang berkualitas, penggunaan tepung dan bumbu yang seimbang, teknik penggorengan yang tepat, penyimpanan dan penyajiannya yang aman, kebersihan alat, dan lingkungannya. Next. Baiklah, di sini ada pun kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan survei yang kami lakukan ke UMKM, yaitu gorengan. Prosedur pembuatan gorengan melibatkan beberapa tahap, mulai dari persiapan bahan, pembuatan adonan jika ada, hingga proses penggorengan. Suhu penggorengan ideal biasanya berkisar antara 160 hingga 190 derajat Celcius. Suhu ini memungkinkan makanan untuk digoreng dengan cepat dan menghasilkan tekstur renyah dengan warna keemasan, serta menjaga aroma yang baik. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.